Kita masih membahas makna dari hadis ke 57. Saya ulangi pembacaan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, inna asqalas salati 'alal munafiqin, sesungguhnya seberat-beratnya salat bagi kaum munafikin salatul isya'i wa salatul fajri, salat isya dan salat fajar. Walau ya'lamuna ma fihi ma la'atauhuma walau habwan, seandainya mereka mengetahui pahala dalam kedua salat tersebut, maka mereka benar-benar akan mendatangi keduanya walaupun dengan merangkak. Walaqad hammamtu an amura bis salati fatuqam summa amuru rajulan fayusalli bin nas, sungguh aku ingin untuk memerintahkan orang imam sehingga salat ditegakkan, kemudian saya memerintahkan seorang salat menggantikanku, summa antaliqu ma'i birijalin ma'ahum huzamun min hatabin ila qaumin la yashhaduna shalah, kemudian saya akan pergi bersama orang-orang yang membawa ikatan-ikatan kayu bakar kepada kaum yang tidak menghadiri salat berjamaah, fa uharrik alaihim buyutahum bin nari, maka aku akan bakar rumah-rumah mereka dengan api. Makna ijmali, lamma kanal munafiqun yura'unan nas, tatkala orang-orang munafik itu salat ingin dilihat manusia, dan waktu salat subuh dan salat isya tersebut gelap dan tidak dilihat manusia, wala yadhkurunallaha illa qalila, begitu pula mereka tidak salat tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Maka salat isya dan salat isya juga terjadi di waktu yang gelap yang tidak dilihat manusia, sehingga najiduhum yuqassiruna fi hataini salataini lataini taqa'ani fi waqti rahati wa ladzatin naumi. Kita mendapati mereka sangat meremehkan dua salat ini yang terjadi di waktu istirahat dan di waktu orang-orang tidur nyenyak. Walayan situ li'ad li'adaihima ma'al jamaati, dan mereka tidak bersemangat untuk menjalankannya bersama jamaah kecuali benar-benar siapa yang melaksanakannya dengan panggilan keimanan kepada Allah dan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua amalan itu berat, ikhwan. Semuanya kecuali yang dimudahkan Allah. Ya, semua amalan itu berat kecuali yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita sering dengar hadis Nabi SAW, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, tidak ada kemudahan kecuali yang engkau jadikan mudah. Ya. Dan juga kita dapatkan banyak dalam hadis, begitu dalam Al-Qur'an. Bahkan Nabi Musa saja itu sebelum berdakwah minta agar dimudahkan urusannya. Apa kata Nabi Musa? Wa yassirli amri, ya Allah mudahkan urusanku. Kita datang bermajelis ilmu di sini, ikhwan, itu tidak bisa kalau tidak ditolong sama Allah. Begitu juga semua ibadah yang lain, salat, sebentar lagi puasa, semuanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dalam surah Al-Fatihah, kita selalu berdoa apa? Kita selalu membacanya dalam salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Ibnu Abbas apa? Iyyaka na'budu, iyyaka nuwahhidu, iyyaka nasta'in ala ta'atina ilaika, ala ta'atik. Iyyaka na'budu, ya Allah hanya kepadamu kami bertauhid. Iyyaka nasta'in ala ta'atik. Dalam kepadamu kami minta tolong untuk kami bisa taat kepadamu. Enggak bisa kita taat kalau Allah tidak bantu. Dan untuk ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini, itu
Para ulama mengatakan di dalamnya ada dua hal yang menghancurkan dua hal. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menghancurkan riya dan ujub. Ya, orang yang hilang iyyaka na'budunya, beribadahnya karena orang dan jatuh pada riya. Ya, berarti dia beribadah bukan karena Allah, hilang iyyaka na'budunya. Orang yang ada iyyaka na'budunya tapi hilang iyyaka nasta'innya, dia jatuh pada ujub. Dia merasa pede dengan dirinya sendiri. Ya. Nah, dan dua-duanya dosa hati yang berbahaya. Nah, maka minta tolong kepada Allah dalam setiap ibadah kita. Ya, dalam setiap ibadah kita. Berdoa. Kalau para salaf itu sendalnya putus, dia minta kepada Allah, hatal milh, sampai garam habis, itu minta sama Allah perkara-perkara sepele. Maka perkara yang untuk itu kita diciptakan, harusnya kita lebih bersemangat lagi minta. Untuk apa kita diciptakan? Untuk beribadah kepada Allah. Harusnya lebih semangat lagi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan dibilang karena saya ini sudah lama kajian. Enggak. Jangan dibilang karena saya ini rumahku dekat dengan masjid. Bukan, ada orang rumah yang menempel dengan masjid enggak sholat juga. Jangan bilang karena banyak uangku saya bisa umroh terus. Ya, setiap Ramadan saya di Mekah. Ya. Banyak orang yang banyak uang yang tidak ditolong sama Allah tidak bisa umroh juga. Ya, murni karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Walamma kana al-amru ala ma dzukir kanat hatani salatani asyaqqa wa afqala 'alal munafiqin. Dan di saat perkara yang telah disebutkan tersebut, yaitu dua salat Isya dan salat subuh, asyaqqa wa afqala 'alal munafiqin, itu susah, sangat susah dan sangat berat bagi orang yang munafikin. Ya, dan semua salat itu berat, cuman afqal dan asyaq itu yang paling berat dan yang paling susahnya itu ya salat malam, ya salat Isya dan salat subuh, karena memang mereka salat untuk dilihat, memang yuraunan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Dan untuk apa salat kalau tidak dilihat ya? Tapi bukan berarti semua yang lain tidak berat juga. Ya. Termasuk juga orang munafik itu semua ibadah berat. Semua ibadah berat, ya. Apalagi jihad, ya. Oleh karena kalau kita lihat dalam Al-Quran itu banyak alasan-alasan orang-orang munafik dibocorkan sama Allah. Mereka berkata inna buyutana aurah, ya, dan yang lainnya. Ya, Allah buka aib mereka dalam Al-Quran. Sebenarnya mereka tidak mau berperang saja, ya. Oleh karena mereka berharap tidak perang. Orang yang beriman dia berharap mati syahid kan. Dan kalau jujur harapannya dia mati di atas ranjangnya dihitung syahid. Ya. Tapi orang yang munafik dia tidak berharap ada perang. Itulah mereka tidak siap-siap. Oleh karena itu Allah menyindir mereka, lau aradul qitala, kalau mereka itu benar-benar ingin berperang, la'addu lahu uddah. Ya. Walakin karihallahum bi'asahum wa sabbatahum wa qila lahum uqudu ma'al qa'idin. Ya, kalau mereka betul-betul mau berperang, pasti mereka sudah siap-siap. Tapi ternyata mereka tidak siap-siap, memang tidak niatnya. Maka Allah lemahkan hati mereka, Allah jadikan mereka tidak mau berperang. Ya. Dan Allah katakan, Allah tidak suka keberangkatan mereka, dan Allah lemahkan hati mereka, dan Allah katakan kepada mereka, duduk saja sama orang-orang yang duduk. Ini sering dibawa ya sama para asatidzah kita tentang persiapan kita puasa itu apa, ya, apa kita sebentar lagi puasa, apa persiapan kita? Kalau betul-betul kita siap bermutanafis, ya, bertanafis di puasa itu harusnya kita ada yang kita siapkan. Ilmu fisik kita bagaimana, ilmu kita bagaimana, doa-doa kita bagaimana, ya. Nah, para sahabat, para salaf itu
Dari 6 bulan sebelum masuk Ramadan itu mereka berdoa supaya disampaikan bulan Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan mereka berdoa supaya diterima amalnya. Itu hatinya mereka besar sekali dengan pahala yang Allah siapkan di bulan Ramadan. Sampai dikatakan lau qilla li ahlil qubur tamannau la tamannau yauman min Ramadan. Kalau dikatakan kepada penghuni kubur berangan-anganlah, benar-benar mereka akan berangan-angan bisa sehari hidup di bulan Ramadan. Ya. Nah, walau ya'lamuna ma fi fi'lihi ma jama'atil muslimin fil masjid minal ajri was thawabi la atauhuma walau habwan kahabit lifli. Ya, seandainya mereka mengetahui apa yang ada pada pengerjaan salat Isya dan salat subuh itu bersama jamaah kaum muslimin di masjid, ya, dari pahala dan ganjaran Allah, mereka benar-benar akan datangi itu walaupun dengan walau kana ityanuhum habwan, walaupun cara datangnya itu sambil merangkak seperti merangkaknya anak bayi, ya. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya di antara yang membuat seseorang semangat adalah ilmu, ya, karena kata-kata Nabi, ya, seandainya mereka tahu apa yang ada pada keduanya. Dan begitulah seorang, kalau dia mengetahui kadarnya dia akan semangat. Ya, dikatakan la yahris ala syai' ma lam ya'rif qimatah, tidak akan bersemangat pada sesuatu orang yang tidak kenal kadarnya. Ya. Inna ma'rifata syai' yushajji'u ala alaihi. Sesungguhnya mengetahui sesuatu akan memotivasimu untuk melakukannya. Ya. Kita belajar, dan kata ustaz kita, ya, Ustadzul Qarnain hafizahullah, itu kadar minimal yang didapat menuntut ilmu, dalam menuntut ilmunya itu dia mengetahui kadar hinanya dunia ini. Maksudnya dia akan tinggalkan, ya, dan menipu. Oleh karena itu mukmin, ya, dia bisa beramal dengan baik itu karena janji-janjinya Allah. Tergantung bagaimana iman dia. Ya, oleh karena Allah berfirman, ya ayyuhan nas, tidak dipanggil orang yang beriman saya semuanya, ya ayyuhan nas, ya inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya. Wahai manusia, janji Allah itu benar. Karena ketika orang sudah yakin janji Allah, semangat dia. Dan jangan sampai dunia menipu, memperdayamu. Nah, wa aqsama sallallahu alaihi wasallam annahu qad hamma bi mu'aqabatil mukhalifina mutakhallifina al-mutakasilin an adaihi ma'al jamaah. Dan Nabi bersumpah, ya, bahwasanya dia sangat ingin untuk menghukum orang-orang yang tidak melaksanakan salat berjamaah dan bermalas-malasan dari mengerjakan salat berjamaah tersebut. Padahal Nabi orang yang paling sayang kepada umatnya, ya. Tapi Nabi betul-betul ingin membakar rumah mereka. Mana lebih sayang sama umatnya, kita atau Rasulullah SAW? Lebih sayang Rasulullah SAW. Ya. Wadzalika bi an ya'muru bis sholati fatuqam jama'atan. Dan karena itulah Rasul ingin menyuruh ditegakkan salat secara berjamaah, summa ya'muru rajulan fayaumun nasa makanahu. Kemudian dia memerintahkan seseorang untuk mengimami manusia di tempatnya, maksudnya menggantikan posisinya. Dan kalau dia suruh siapa? Dia akan suruh Abu Bakar. Summa yantaliqu ma'ahu birijal. Kemudian pergi bersama para pemuda, ma'ahum huzamun min hatabin. Bersama mereka ada utasan kayu bakar. Ila qaumin la yashhaduna shalah, kepada kaum yang tidak menyaksikan salat. La yashhaduna ay la yahduruna as-salata, yang tidak menghadiri salat. Fayuharriku alaihim buyutahum bin nari, dan Rasul akan membakar rumah-rumah mereka dengan api. Li syiddati martakabuhu fi takhallufihim an salatil jamaah, karena besarnya dosa yang mereka dapatkan dari tertinggal dari salat berjamaah. Laula ma fil buyuti minan nisa'i wasbyanil abroya'u alladzina la dhanba lahum kama warada fi ba'dhi turuqil hadithi. Ya, seandainya bukan karena di rumah-rumah mereka, ya,
ada anak-anak dan wanita yang tidak ada salahnya, abriya itu bari, tidak ada dosanya, alladzina la dzamba lahum, yang tidak memiliki dosa, kama warada fi ba'dhi turuqil hadis, sebagaimana datang dalam beberapa riwayat. Di sini kita lihat ada kata laula. Laula ya. Pernah kita dapat ya? Contohnya dalam hadis siwak. Apa mana? Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak idza kullis shalah wa fi riwayatin idza kullil wudu. Seandainya hendak menyulitkan umatku, saya akan benar-benar perintahkan mereka untuk bersiwak. Ini sama di sini. Laula ma fil buyuti, kata Syekh. Dengan perkataan hadis Nabi, laula an asyukka ala ummati, kalau bukan karena memberatkan umatku sama. Berarti salat wajib juga hukumnya sunnah? Tidak. Kita lihat berbeda dengan bahasanya Syekh di sini. Ya. Karena siwak itu alasannya karena memberatkan, dan ini alasannya karena mau dibakar rumahnya. Dan tidak ada dosanya orang-orang yang ada dalam rumahnya terkadang, seperti anak-anak dan ibu-ibu. Mungkin ibu-ibu haid, anak-anak belum mumayyiz, ya, belum balik, nggak ada dosanya. Ya. Kalau tidak ada mereka betul-betul Nabi bakar. Antum paham? Adapun dalam kata laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan umatku saya akan memerintahkan mereka untuk siwak, itu tetap hukumnya sunnah. Karena tidak ada ancaman di situ, dan tidak ada juga penyebab seperti yang ada pada orang-orang yang tidak sholat berjamaah. Nah, jadi jangan sampai kita menyepelekan ini. Ya. Allah sampai mengundang Rasul SAW untuk datang ke langit untuk diberikan perintah sholat, terus kita masih sepelekan. Al-ikhtilaf al-ulama'i, ikhtilaful ulama'i, perbedaan pendapat para ulama. Ikhtilafal ulama'u fi hukmi salatil jamaah, ulama berbeda pendapat tentang hukum salat berjamaah. Fadhahabat ta'ifatun minal hanafiyah wal malikiyah wa syafi'iyah ila anna sunnah muakkadah. Sekelompok dari Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah, maksudnya sebagian, bukan seluruhnya. Sebagian dari Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah itu mengatakan sunnah muakkadah. Ya. Wa dhahabat ta'ifatun ukhra, dan sebagiannya lagi masih di Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah, sebagiannya lagi min haula ila annaha fardu kifayatin, bahwasanya dia adalah fardu kifayah. Jadi mereka juga berselisih dalam mazhab mereka apakah sunnah muakkadah atau fardu kifayah. Idza qama biha man yakfi saqatat anil baqin. Kalau sudah ada yang tegakkan, sudah gugur kewajiban yang lain menegakkannya di masjid bersama jamaah. Nah, wa dhahabal Imam Ahmad wa atba'uhu wa ahlul hadithi ila annaha fardu ainin. Adapun Imam Ahmad dan pengikutnya dan begitu juga ahlul hadis bahwasanya dia itu fardu ain. Maksudnya tidak cukup segelintir orang melaksanakannya. Ya. Kalau segelintir orang melaksanakannya, mereka dapat memiliki kewajiban, yang tidak melaksanakannya yang berdosa. Itu fardu ain. Semuanya. Ya, wa balaghatidh dhahiriyatu fadhahabu ila annaha syartun li sihhatis salati. Dan berlebih-lebihan zahiriyah, ya, kaum az-zahiri seperti Daud dan yang lainnya, hafidh rahimahumullah, dan mereka berpandangan bahwasanya salat berjamaah di masjid itu syarat sahnya salat. Gulu ya, berlebih-lebihan. Nah, waqtara hadzal qaul waqtara hadzal qaula Abul Wafa ibn Uqail al-Hanabil wa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan memilih pendapat yang terakhir ini ya Abul Wafa ibn Uqail al-Hanbali dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di sini juga kita jelaskan bahwa kita tidak fanatik
Di mana kebenaran di situ, bukan dibilang apa yang dibilang ini, apa yang dibilang. Kamu madhab Hambali, harus ikut Hambali. Apapun dia bilang, enggak. Kamu Salafi, harus ikut Ibnu Taimiyah, enggak. Atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tidak. Kita ikut dalil. Kita ditanya nanti apakah kamu ikuti Rasulullah atau tidak. Kita tidak ditanya apakah kamu ikuti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau tidak. Kamu ikuti Imam Syafi'i atau tidak. Kita ditanya bagaimana kamu ikuti nabimu. Bahkan dari awal kita meninggal ditanya, siapa nabimu? Bukan siapa atau apa madhabmu. Nah, adillatu hadhil madahib. Dijelaskan di sini beberapa dalil dari madhab-madhab tersebut. Istadalla ad-dahabiyun istadalla ad-dahibuna ila anna sunnah. Orang-orang yang berpendapat bahwasanya sunnah di hadis dengan hadis salatul jamaah afdal min salatil fadhi bi sab'in wa ishrina darajatan. Ya, salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian dengan 27 derajat. Dan isim tafdil itu tidak dipakai kecuali keduanya masing-masing punya keutamaan. Oleh karena isim tafdil tidak bisa bilang begini, ya, at-tauhid afdalu minasy-syirk. Tidak bisa. Karena syirik tidak ada keutamaannya. Kerusakan saja di situ. Atau at-ta'ah afdalu minal ma'siyah. Tidak bisa juga. Karena kalau dikatakan isim tafdil itu afdalu berarti ada kadar yang diperbandingkan. Ada kadar yang perbandingkan. Ya. Nah, makanan lebih mengenyangkan daripada batu. Tidak bisa begitu. Nah, dan inilah dalilnya mereka. Ya, bahwasanya salatul jamaah afdal. Berarti salat al-fardhi atau salatul munfarid itu ada keutamaannya juga, cuman masih dikalahkan sama salat berjamaah. Itu dalilnya. Wa wajhul istidlalihim, dan wajah atau sisi pendalilan madhab ini yaitu sebagian Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah. Dalilnya mereka adalah anna kullan min salatil jamaati wa salatul infiradi, bahwasanya semua salat dari salat berjamaah maupun salat infirad, salat sendirian, istaraka, mereka berdua berserikat fil afdaliyah, masing-masing memiliki keutamaan. Wa tu'awwilu haditsal babi bi ta'wilatin ba'idatin mutakallifah, dan mereka menakwil hadis dalam bab ini, yaitu hadis ini tentang hadis dibakar ingin dibakar rumah-rumah mereka sama Nabi, ditakwil sama mereka. Sebagian Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah ditakwil dengan apa? Takwilat ba'idah wa mutakallifah, dengan takwilan yang jauh dan dipaksa-paksakan. Bagaimana kita mau takwil itu Nabi ingin bakar rumahnya orang kalau dibilang salat cuma hukumnya sunnah? Ya. Mereka tidak tahu, tidak bisa juga, ya kan? Nah, Malkuratun fi Fathil Bari, ini kita dapatkan dalam Fathul Bari Ibnu Hajar, ya. Wa Nailul Autar Asy-Syaukani wa ghairuhuma, dan selainnya, ya, dalil yang mereka pakai itu. Amma adillatu man dahabu ila annaha fardu kifayatin, dan dalil-dalil orang yang bermadhab dengan bahwasanya dia itu adalah fardu kifayah, ya, masih sebagian Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah, ya. Sebagian dari mereka berpendapat fardu kifayah. Faya adillatun man yarawnaha fardu ainin, itu juga yang dipakai dalil oleh orang yang berpandangan itu wajib ain. Wajib ain punya dalil, ternyata dalilnya wajib ain itu juga dipakai sama wajibnya yang mewajibkan dengan wajib kifayah. Apa dalilnya? Sebentar akan dibahas. Wa dzalika limasyru'iyyati qitali tariki fardil kifayati. Ya, karena disyariatkannya memerangi, ya, kalau qatal membunuh, kalau qital memerangi. Disyariatkannya memerangi tariki, harusnya tarikin karena hilang nunnya, tariki fardil kifayati, meninggalkan
fardu kifayah diperangi. Nah, ini ada iskal di sini kayaknya. Dia dikatakan dia pakai dalil Rasul ingin membakar, berarti diperangi sama Rasul. Kemudian kenapa diperangi? Karena mereka meninggalkan fardu kifayah. Padahal ketika Nabi perangi, ada tidak yang salat di masjid? Ada tidak? Ada. Berarti sebenarnya gugur kewajiban mereka karena ada yang salat di masjid. Di sini kita dapat ulama bisa salah. Dan yang kita benar, yang tidak mungkin salah hanya Rasulullah. Dan ulama juga itu punya hak untuk dihormati, tapi tidak digulukan. Nah, fahi adillatu man yarawna fardhu ainin wa dzalika limasru'iyyati qitali tariki fardil kifayati wa laysa hadha dalilan mustaqiman. Ini bukan dalil yang benar, yang lurus. Li'anna haula hum biqatlihim, karena mereka itu ya dengan dibunuh, wal qatlu ghairul muqatalah, dan dibunuh bukan berarti diperangi. Kan kalau kira-kira rumah dibakar mati tidak itu? Anak-anak di sini, ibu-ibu di sini. Baik. Walau kanat fardu kifayatin, seandainya itu hanya sekedar fardu kifayah, lakana wujubuha saqitan min haula'il mutakhallifin bi salatin nabi wa man ma'ahu. Dan seandainya itu hanya fardu kifayah, harusnya sudah gugur kewajiban karena ada yang disuruh salat sama Nabi di masjid. Falam yakunu tariku wajiban yu'aqabuna alaihi idan. Maka karena ada yang salat di masjid, mereka tidak dihukum karena sudah gugur kewajibannya. Sudah ada yang salat di masjid. Baik. Amma adillatul mujibina laha 'alal a'yan. Adapun dalil yang mewajibkannya kepada ain-ain, kepada personal yang wajib-wajib itu, seperti laki-laki dewasa, laki-laki juga kalau dia sakit tidak wajib, atau hujan tidak wajib, atau safar tidak wajib. Nah, yang mewajibkan kepada wajib ain, fahiyah sahih sarihah. Ini dalilnya benar dan dalilnya jelas. Ya. Karena memang kita dapatkan perintah itu, perintah datang dalam keadaan wajib. Betul tidak? Wajib tidak datangnya itu. Al-aslu fil amri wujub, hukum asal yang sudah belajar usul fikih ya. Hukum asal dari perintah fil amr itu wajib. Ya, kecuali ada dalil yang datang memalingkan makna wajib ke sunnah atau yang menasakhnya. Ya. Farkau ma'ar raki'in. Apa artinya itu? Rukulah bersama orang-orang yang ruku. Salat jamaah. Ancaman juga begini. Bahkan kata para ulama, di antara kriteria dosa besar adanya ancaman. Seperti ini. Faminha, di antara dalilnya adalah, kita selesaikan ya, apa ya? Bismillah, semoga selesai. Amma dillatul mujibina laha, ada faminha di antaranya hadis Abi Hurairah hadza alladzi ma'ana, hadis yang kita baca tadi. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam la yahummu bi ta'dzibihim illa ala kabiratin min kabairid dzunub. Tidak akan berhamma, betul-betul menginginkan untuk membakar rumah mereka kecuali betul-betul itu dosa besar. Nabi yang paling sayang umatnya. Wa minha di antaranya hadisul a'ma alladzi ista'dana nabiyya, hadis orang buta yang meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam an yusalli fi baitihi liwuratit tariqi. Hadis orang buta yang meminta izin kepada Nabi untuk salat di rumah liwuratit tariqi. Wu'urah itu su'ubah, karena sulitnya perjalanan. Ya, karena ada kelajengking ular, ya, penyamun, tapi masih dengar azan. Karena hadisnya itu Nabi tanya, hal tasma'un nida, kau dengar azan? Ya, berarti kadar didengarnya azan tanpa mic. Ya, orang naik ke tempat yang tinggi lalu azan di situ. Di situ mungkin masih semak-semak. Kalau di bawah bisa saya dapat semak-semak. Ya, karena sudah ada kos semua. Ya, tapi di zaman Nabi itu enggak. Ya, masih agak berat, apalagi
Dia itu buta, a'ma. Wa adamul qaid, dan tidak ada pembimbing. Falam yurakhas lahu, ternyata Nabi tidak kasih udzur. Coba kita lihat. Yang pertama dia buta. Yang kedua dia tua. Yang ketiga dia jalannya berbahaya. Yang keempat tidak ada pembimbing. Dikasih izin sama Nabi? Dikasih udzur? Tidak. Maka bagaimana dengan kita? Mudah, ada motor, apalagi jalan di aspal, baik. Harusnya kita lebih semangat ya. Saya belum pernah lihat ada orang bilang bahaya jalan ke masjid Darus Sunnah, bahaya. Nggak ada. Wa min hadian, di antara dalilnya juga masyru'iyyatuha fi asyaddil halat. Disyariatkannya, tetap disyariatkannya pada keadaan-keadaan genting. Wahya waktul qital. Dalam keadaan perang pun tetap disyariatkan kita berjamaah. Bayangkan, qital saja, perang saja berjamaah kita. Salat khauf. Salat khauf itu perintahnya berjamaah tidak? Berjamaah, bukan salat sendirian-sendirian. Ya. Wa ghairu dzalika min adillati nasihah. Ya. Dan selainnya dari dalil-dalil yang datang, la tuqbalu ta'wilu, la taqbalu ta'wilah. Tidak menerima ditakwil-takwilkan lagi. Sudah jelas. Ya. Coba bayangkan, qital ya, peperangan, disuruh kita salat berjamaah. Itu kalau akal kita main, wudzur itu Ustaz. Ya, kalau akal kita kan tanya sama akalnya manusia semua. Orang perang berjamaah. Tidak perang saja salat sendirian kita. Perang berjamaah. Itu kalau akal kita ditanya ke akal manusia itu, masa uzur itu Ustaz? Uzur. Ya. Agama ini bukan pakai perasaan kita, bukan pakai akal kita. Allah mengatakan qital itu baik bagi kita. Perasaan kita mana yang mengatakan qital baik? Ya. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Kalian tidak suka itu perang. Kadang kalian suka sesuatu itu tidak baik. Kadang kalian tidak suka itu baik. Allah tahu, kalian tidak tahu. Nah, ammal ahaditsul mufadalah, adapun hadis-hadis tentang membandingkan keutamaan, fala dalalata fiha ala adamil wujud, tidak menunjukkan, tidak ada dalil yang tegas bahwasanya dalil mufadalah itu salatul jamaah afdal min salatil fardhi, itu tidak ada ketegasan mengatakan bahwa itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Li'annana lam naqul innaha la tasih bila jamaah, walakin naqulu innaha sahihah naqisat thawab, asimu fa'iliha ma'adamil udhr. Kita tidak katakan tidak sah salatnya, tapi kita katakan sah salatnya, tapi kurang pahalanya, dan kalau tidak ada udhur berdosa. Tapi kalau dia bersafar ya masih dicatat sebagaimana seringnya dia. Seringnya dia salat berjamaah. Dia bersafar tidak bisa salat berjamaah, ya dihitung salat berjamaah. Dia ketika dulu masih belum bersafar, dia sering bantu tetangganya, dia sering bantu mamanya. Ketika bersafar kan tidak mungkin, tetap dapat pahalanya. Nah, amma dalilul ghalibin, ghalim, adapun dalilnya orang yang berlebih-lebihan, tidalik, yaitu zahiriyah, wa hum man yarawna annaha syartun li sihhati shalah. Sebagian ada yang berpandangan bahwa itu adalah syarat sah salat. Bahwa ma ra'auhu Ibnu Majah, dan itu yang dipilih diriwayatkan oleh Ibnu Majah, wa Daraqutni, dan juga ada Imam Daraqutni an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, man sami'an nidaa falam ya'ti fala salata lahu illa min udhr. Ya, bahwasanya Nabi SAW bersabda dengan Ibnu Majah, Daraqutni, dan dari Ibnu Abbas, siapa yang mendengar azan dia tidak datang, tidak ada salat baginya kecuali dia punya uzur. Ya. Ar-rajih,
Ya, ini dalilnya adz-dzahiriyah. Yang benar adalah annal haditsa mauqufun la marfu'. Bahwasanya hadis tersebut itu mauquf, hanya sampai Ibnu Abbas saja, tidak sampai Nabi. Wa qad takallama al-ulama'u fi ba'di rijalihi. Bahkan para ulama sudah mengkritik beberapa perawainya. Perawai hadisnya, ada yang lemah. Ya. Wa ala fardi sihhati. Ya. Dan yang mewajibkan keabsahan salatnya. Fayumkinu ta'wiluhu, ya, yaitu mereka dan ala fardi, dan yang mewajibkan dan yang mengatakan itu sah salatnya, maka dia akan mentakwil. Kenapa ditakwil? Karena harus disesuaikan dengan hadis-hadis yang banyak yang lainnya. Ditakwil, la salata artinya apa? La salatan kamilatan. Apa? La salata kamilah illa fil masjid. Tidak ada salat yang sempurna kecuali di masjid. Ditakwil. Dan ini banyak, dalil-dalil ini banyak. Ya. Contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi la yu'min, man kana jaruhu, man lam yu'min jaruhu bawa'iqah. Siapa yang demi Allah tidak beriman, siapa yang tetangganya tidak masih merasa terganggu darinya. Mengganggu tetangga syirik, kufur. Apakah tidak ada imannya langsung dibilang kafir? Tidak. Maksudnya tidak iman dengan sempurna. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hasad, tidak mungkin dia cintai saudaranya. Apakah hasad kafir? Apakah hasad murtad? Tidak. Maksudnya tidak sempurna imannya. La imana liman la amanatalah, wala dina liman la ahdalah. Tidak ada amanah orang yang tidak amanah, tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji. Orang yang tidak amanah dan menepati janji kufur, murtad, tidak juga. Maksudnya la imana kamilah, tidak sempurna imannya. Karena kita tahu iman itu naik dan turun. Iman itu tidak satu level. Sebagaimana amal kita tidak satu level. Oleh karena itu Allah mengatakan udkhulu jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah surga berdasarkan amalmu. Dengan apa? Bisababiyah, disebabkan amalmu. Apa yang kau amalkan? Dan amalnya orang berbeda-beda sebagaimana iman kita berbeda-beda. Liwafiqal ahadits. Kenapa ditakwil? Untuk sepakat, untuk menyesuaikan dengan hadis-hadis allati hiya asahhu minhu, yang lebih sahih darinya dan banyak. Dan ini juga hadisnya mauquf ke Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan masih bisa ditakwil. Nanti kita dibilang suka takwil juga ini. Tidak. Takwil itu ada yang madmumun, ada yang mahmudun. Nah, kalau takwilnya benar pada tempatnya, seperti ketika Nabi mengatakan la imana liman la amanatalah, kita takwil la imana kamilah, itu benar. Tapi kalau Allah mengatakan Allah punya wajah, lalu kita mengatakan Allah tidak punya wajah, tidak benar. Baik. Wa haditsu salatul jamaah afdal. Ini masih bantahan yang mengatakan fardu ain ya. Masih membantah pendapat yang lain. Salatul jamaah afdal min salatil fadhi bi sab'in wa isrina darajatan. Salat berjamaah lebih baik daripada salat sendiri dengan 27 derajat. Sharihun, itu sahih fi sihhati salatil munfarid. Ya, sangat jelas mengatakan salat orang yang sendirian itu sah. Haitsu ja'ala syari' fiha syai'an minas thawab. Ketika Allah syari' itu Allah menjadikan bagi orang yang salat sendirian ada pahalanya. Cuman dia berdosa. Ba'da an dzakara Imam Ibnu Qayyim rahimahullah fi kitab as-salati madahibul ulama'i wa adillatahum. Setelah Imam Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitab salat madhab para ulama dan dalil-dalil mereka tentang hukum salat berjamaah itu, qala wa man ta'ammala sunnata haqqa ta'ammuli tabayyana lahu anna fi'laha fil masajidi fardun 'alal a'yan illa li'aridi yajuzu ma'u tarkul jum'ah wal jamaah.
Kata Ibnul Qayyim setelah membahas dalil-dalil yang banyak itu yang dipakai dengan hujah-hujah mereka yang mengatakan fardu kifayah, sunnah muakkadah, syarat salat, siapa yang merenungi sunnah-sunnah yang datang dari Nabi dengan sebenar-benarnya perenungan akan jelas dan tampak baginya bahwa mengerjakan salat berjamaah di masjid itu fardu ain, kecuali yang punya uzur. Bagi mereka boleh meninggalkan salat, sampai salat Jumat pun boleh ditinggalkan mereka. Wa bihada, dan karena inilah tattafiqu jami'ul ahadits, seluruh hadis-hadis bersepakat, wal athar, dan asar para sahabat, falladhi nadinullah bihi annahu la yajuz. Apa ini? Bahwasanya dia tidak boleh li ahadi takhallufi, ya, bagi orang yang tertinggal anil jamaah, dari jamaah fil masjid illa min udur. Apa yang baca Ustaz? Falladhi mungkin kayaknya ini falladhi dinullah. Saya tidak tahu itu. Mayu khadu minal hadis. Ini juga saya kasih segambaran ya. Kalau kita ini diundang sebuah acara pesta walimah, diundang sudah beberapa kali disampaikan undangannya, terus kita tidak bisa datang, qadar Allah, pasti kita akan malu dan tidak enakan. Paham enggak? Dikasih undangan, pas di masjid lagi, jangan lupa datang lah. Pas di luar lagi, jangan lupa datang lah. Ternyata qadar Allah enggak datang, pasti enggak enakan. Ya. Tapi ketika Allah yang panggil 1 hari 5 kali kok tidak enakan. Apa yang diambil dari hadis, kita baca saja. Anna salatal jamaah fardu ainin ala rijalil balighin. Bahwa salat berjamaah itu fardu ain bagi setiap laki-laki yang balik dan juga tidak bersafar dan tidak sakit dan tidak ada uzur yang lainnya. Anna man tarakal jama'ata bila uzur asimun yastahiqul uqubah. Bahwasanya orang yang meninggalkan jamaah tanpa uzur berdosa dan berhak mendapatkan hukuman. Anna dar al mafasid muqaddamun ala jalbil masalihi. Bahwasanya mencegah keburukan itu lebih didahulukan dari mengambil manfaat. Apa? Pada hadis fa innahu lam yamna'hu min ta'dibihim bihadhihi tariq, misalnya ini, bihadat tariqi illa khaufu ta'dibi man la yastahiqul adab. Ya, bahwasanya Nabi tidak ada yang melarang Nabi dari membakar rumah mereka kecuali takut karena akan ada yang kena dampak adab dari orang-orang yang tidak berdosa, seperti anak-anak dan wanita yang haid. Dan wanita juga biar tidak haid tidak wajib sholat di masjid, bahkan lebih bagus sholat di rumah. Cuman ada pembahasannya, jangan dilarang kalau mereka izin ke masjid atau ingin la tamnau imanatallahi ilal masajid idasta'danat ahadakum imra'atuhu ilal masjid fala yamna'ha. Kalau wanita kalian minta izin ke masjid jangan dilarang. Nah, tapi sholat di rumah lebih bagus. Tapi kalau menuntut ilmu, Nabi pun menjadikan waktu khusus untuk mereka taklim. Karena dalam hal menuntut ilmu, kita dan ummahat itu sama-sama berlaku padanya hadis, siapa yang menuntut ilmu menempuh jalan menuntut ilmu dimudahkan jalan yang menuju surga, laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu Nabi ketika diminta jadwal khusus, Nabi berikan untuk ummahat. Ada jadwal pekanannya mereka juga. Kalau di sini Jumat pagi, ya, ini bukan umat saja, ikhwah juga yang mau. Nah, yang keempat, annal munafiqina lam yaqsudu bi ibadatihim illa riya wa sum'ah. Bahwasanya orang munafik itu tidak meniatkan ibadahnya mereka kecuali karena riya dan karena ingin dilihat dan karena ingin didengar. Li'annahum lam ya'tu ila shalah illa hina yushahiduhumun nasu. Karena mereka tidak datang salat kecuali di saat orang melihat mereka, yaitu salat asar, zuhur, asar dan maghrib masih dilihat. Ya, 6. Fadlu
Fadlu sholatil isya'i wal fajri. Ya, keutamaan dua salat yaitu salat isya dan salat fajar. 6. Siqalu sholatil fajri wal isya'i mahmulun ala adaihi ma fi jama'atin. Ya, beratnya dua salat itu diambil karena menegakkannya pada salat berjamaah. Ya, kalau salat di rumah enggak. Wa hadza ma yadullu alaihi siyaqu, ya, dan inilah yang diarahkan oleh dalil. Wa innama sakulata, ya, keduanya itu berat, liquwatid da'i ila taqallufi anhuma wa quwwatis sarif an hudurihima. Ya, karena kuatnya yang mengajak, yang membisik-bisiki untuk ya enggak usahlah salat. Ya, ini salat subuh. berapa gram beratnya mata? Berapa gram beratnya mata? Itu orang yang juara angkat barbel itu kadang juara angkat barbel tapi angkat matanya dia sholat subuh berat. Ya, ini sekali lagi yang bisa lakukan ibadah itu hanya yang ditolong Allah. Ya, sholat subuh itu luar biasa ya. Kalau mau cari orang yang punya anak perempuan, mau cari ya ikhwah untuk anaknya, cari di masjid ketika subuh. Ya, jangan dilihat dari cingkrangnya saja, menyesalki nanti. Ya, atau jenggotnya, enggak, subuh pergi. Wah, 40 hari berturut-turut saf pertama. Tapi sudah menikah, Pak. Biar ambil saja anak. Yang penting 40 hari lulus kita. Mau sudah menikah, bapak-bapak begitu. Tapi kalau anaknya tidak mau, jangan dipaksa. Ya. Nah, habis. Baik. Ada yang mau tanya kan? Kalau ada yang tanya, saya tahu saya salah bukti. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. Ilahnya. Ya. Jadi kalau sekarang sudah ada penerangan, ya mungkin masih pada keadaannya sekarang itu sholat subuh ya, karena kan agak beratnya. Tapi orang munafik dia tidak sholat, dijelaskan ilatnya sama para ulama, meskipun dalam hadis tersebut tidak disebutkan ilatnya, tapi disebutkan ilatnya tadi sama para ulama bahwa orang munafik itu sholatnya karena riya, dan pada saat dua sholat itu tidak dilihat orang, itulah berat. Ya. Dan semuanya ulama setahu saya membuat ketika bahas hadis ini dia bahas ilatnya. Dan al-hukmu yaduru ma'illatihi. Kaidah fikihnya itu hukum akan berputar bersama ilatnya. Adamuha wa wujuduha. Apakah ada tetap hukumnya atau hilang hukumnya? Kalau ada ilatnya seperti di zaman Nabi tidak ada lampu, ya masih ada. Tapi kalau sekarang enggak ya. Ya, tapi tentu saja untuk mengatakan pahalanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, apakah masih besar pahalanya juga? Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Wallah. Ada yang lain? Ya, sekarang mungkin lebih berat salat asar, Ustaz. Karena salat asar kan masih dikerja. Lebih baik atau zuhur. Lebih baik saya pulang dulu nanti salat di rumah. Padahal ada di jamaah. Nah, itu salat berjamaah, salat kata. Kan banyak datang riwayat juga tentang keutamaan salat, sampai kata Allah mengatakan hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jaga salat 5 waktu dan terkhusus salat asar. Ya. Nah, itu semuanya salat itu jangan ditinggalkan. Adapun untuk hadis ini itu karena ilatnya ya, karena tidak dilihat. Nah, wallah. Ada lagi? Baik. Sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wasallam.